Episode 181, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Dari Blue Mountain Cafe, beberapa wanita parubaya berkumpul di sekitar untuk berbicara dan tertawa. Yang Guilan sangat bahagia hari ini, akhirnya dia muncul di depan beberapa kakak perempuan, dia mengguncang gelang giok di pergelangan tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh kemenangan. Ada ratusan ribu gelang giok yang terbuat dari kaca. Beberapa wanita parubaya di sekitar semuanya iri, tertarik dengan gelang giok di tangan Yang Guilan, mereka tidak bisa menggerakkan mata. Saudari Guilan, bukankah menantu laki-laki Anda adalah sampah yang terkenal? Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli ini untuk Anda? Seorang wanita bertanya dengan bingung, matanya menatap batu giok di pergelangan tangan Yang Guilan, gelang. Oh, anak ini membeli tiket lotre beberapa hari yang lalu, dan dia membelikanku bakti ini ketika dia berbalik. Yang Guilan tetap berbicara omong kosong dengan mata terbuka, dan dia tidak tersipu malu. Yang Fenglan, yang berada di samping, mengendus beberapa kali, dia tidak jelas bagi orang lain, tapi dia tahu yang terbaik untuk adik ketiganya. Apa yang kamu banggakan, gelang giok yang rusak? Ketika aku berbalik, biarkan menantu laki-lakiku membelikan sepasang untukku. Yang Fenglan menyesap kopi, wajahnya tidak bagus, dan dia memutar matanya. Kau berpura-pura menjadi apa? Hanya menantu sampahmu yang bisa membeli barang bagus. Saya pikir itu palsu. Suasana tiba-tiba berubah. Kakak-kakak perempuan di sekitarnya semua mengubah arah angin pada pertemuan ini, dan mulai menyukai Yang Fenglan. Saudari Fenglan, kamu juga ingin membelinya. Maka kamu harus membeli yang lebih baik dari miliknya. Tidak, menantu Fenglan lebih baik daripada William, terlalu banyak keluarganya masih tinggal di villa tingkat menengah, kan? Hei, Guilan, apa aku tidak mendengarkanmu terakhir kali, apakah kamu siap membeli villa? Di mana kamu membeli itu? Saat ini, dia tidak tahu siapa yang menyebutkannya, dan topiknya tiba-tiba beralih ke pembelian villa oleh Yang Guilan. Yang Guilan tersipu, hatinya sedikit kesal, dia keluar hari ini untuk memamerkan gelang giok, wanita tua ini, cemburu pada diri mereka sendiri, muak dengan perubahan itu. Saya membelinya. Yang Guilan juga marah, dan berkata dengan santai sambil menyesap kopi. Benar-benar membelinya, di mana kamu membelinya? Katakan dengan cepat, di mana kamu membelinya? Ayo pergi, bawa kami melihat villa yang kamu beli. Sekelompok kakak perempuan tampaknya dipukuli sekarang. Bersemangat, tidak berbeda, penampilan energi tidak berbeda dari 8 wanita. Namun, Yang Fenglan menuangkan air dingin dengan sinis berkata, saya tidak membelinya. Saya membelinya di halaman Longcheng. Satu istana, 200 juta yuan. Ketika sampai pada hal ini, Yang Fenglan tidak bisa menahan tawa. Disebut beriak. Ketika Yang Guilan mendengarnya, akar dari giginya yang marah menggelitik, dan dia bisa melihat bahwa saudara perempuan keduanya mengatakan itu dengan sengaja untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ketika kakak perempuan lainnya mendengar ini, ekspresi kegembiraan mereka pada awalnya menjadi layu. Beli kentut. Halaman Longcheng, bisakah Yang Guilan membelinya? Mendengarkan kata-kata Yang Fenglan, dia tahu Yang Guilan mengolok-oloknya. Guilan, ini salahmu. Kalau tidak beli, kamu tidak membelinya. Kenapa harus berbohong kepada kami? Kami juga tidak akan menertawakanmu. Beberapa kakak perempuan mencibir dan menertawakan, mereka tidak mengatakan lelucon, dan mata serta ekspresi mereka sudah mengkhianati pikiran batin mereka. Yang Guilan juga berubah menjadi biru dan putih karena marah, bangkit dengan marah, menunjuk ke Yang Fenglan dan berteriak, siapa bilang saya tidak membelinya? Saya membelinya, menantu saya membelinya. Yang Fenglan ini sangat menjengkelkan, sejak kecil saya tidak bisa hidup dengan diri saya sendiri, di usia yang begitu tua, saya masih tidak bisa hidup dengan diri saya sendiri. Bukankah itu hanya menantu yang baik? Arogansi apa? Memikirkan hal ini, Yang Guilan semakin membuat William jijik. Itu tidak semua karena dia ditertawakan ketika dia keluar. Sial, ya, apakah kamu masih marah? Menantu kamu mampu membeli sebuah villa. Berhentilah menggoda, kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan hantu malang William. Yang Fenglan meniup kuku yang baru saja dibuatnya, mengejek wajahnya dengan dingin. Terakhir kali di rumah Jiang, William berkata dia membeli sebuah villa. Yang Guilan juga percaya kebohongan semacam ini. Bukankah ini hanya anjing yang melompati tembok? Apa yang salah dengan menantu laki-laki saya? Yang Guilan marah. Memang benar William mempermalukan dirinya sendiri, tapi sangat tidak tahu malu untuk diekspos dengan begitu telanjang. Oleh karena itu, dia segera menunjuk ke hidung Yang Fenglan dan mengutuk, jangan lihat Zhou Qianmu, berapa banyak pria yang tidur dengan Han Chong. Putrimu bajingan, menjual dirinya untuk kemuliaan. Kamu cukup bangga. Hahaha. Flap.
Detik berikutnya, adegan tiba-tiba terjadi. Yang Fenglan bangkit dengan marah, menamparkan tamparannya dengan keras, dan mengutuk, ada apa dengan putriku? Itu jauh lebih kaya dari William di keluargamu. William di keluargamu adalah pemborosan, tidak berguna, dan makan nasi lembut. Dia adalah sampah di antara manusia. Petik 2. Pop, Yang Guilan menutupi wajahnya. Dia juga sangat marah, dan ketika dia mengangkat tangannya. Pada saat ini, dua saudara perempuan yang kejam itu benar-benar hancur dan berkelahi di kafe. Adegannya sangat ganas. Takut banyak penonton. Itu telah diposting online. Tiba-tiba, keduanya menjadi terkenal. Sesampainya di rumah, Yang Guilan memiliki bekas kuku di wajahnya, yang sangat mengerikan. Jiang Guomin merasa tidak berdaya, jadi dia memberi obat padanya, dan berkata, kamu bilang apa kekuatan adik kedua kamu disiksa seperti ini, kamu bingung. Yang Guilan mendesis dan mengutuk, kamu santai saja. Aku tidak menderita. Dia tertangkap olehku dan rambutnya ditarik ke bawah olehku. Apa kamu tidak tahu kalau kakak kedua benar-benar memakai wig? Hahaha, waktu itu, aku sangat konyol biarkan dia pamer di depan saya setiap hari. Saya harus memberitahu dia betapa baiknya saya. Jiang Guomin hanya menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya, berkata, di masa depan, tenanglah, kamu lupa pergi. Bagaimana kamu bisa dipukuli kali ini? Yang Guilan merasa bersalah mendengar hal ini, dan segera mengeluarkan teleponnya untuk memanggil William, dan bertanya. William, apa yang terjadi terakhir kali? Apakah Anda menemukan orang yang memukul saya? William akan marah. Diambang melarikan diri, tetapi ketika dia menerima telepon dari Yang Guilan, dia masih dengan sabar menjelaskan, tidak, saya sedang mencarinya, Bu, jangan berlarian hari ini. Ketika Yang Guilan tidak menemukannya, saya tidak menyangka. Benar saja, itu sia-sia. Saya benar-benar berpikir dia bisa melakukan sesuatu. Tidak apa-apa, kamu tidak ingin mencarinya, aku tahu kamu tidak menjanjikan. Setelah itu, Yang Guilan menutup telepon. Apa kau tidak memberitahu William tentang gelang giok itu? Jiang Guomin bertanya, dia cukup khawatir, lagi pula itu barang William, dan istrinya mengambilnya seperti ini. Agak memalukan. Wajah Yang Guilan merosot, matanya membelalak, dan dia berkata dengan dingin, apa yang bisa saya katakan, di tangan saya, bagaimana dia bisa kembali? Jiang Guomin merasa tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya, mengambil kotak obat, dan tidak berkata apa-apa. Yang Guilan melihat gelang giok di tangannya, dan teringat bahwa separuh janin belum disembuhkan terakhir kali. Berpikir tentang itu, dia berlari ke halaman. Mulailah merebus obatnya. Kali ini, Jiang Wan harus meminumnya. Melihat kembali ke sisi William, dia berada di kantor Qiao Fugui saat ini, kemarahan dan aura pembunuh mengalir di sekujur tubuhnya. Qiao Fugui berdiri dengan gemetar di depan William, membungkuk dan menundukkan kepalanya, takut untuk berbicara. Tuan, diambang amukan. Sudah 7 tahun. Saya belum pernah melihat tuan muda begitu marah. Mungkinkah wanita muda itu melakukan sesuatu yang salah? Tuan, apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Qiao Fugui menahan napas dan bertanya dengan hormat dan panik. Keringat dari dahi tidak bisa membantu menetes. Meskipun tuan muda hanya berdiri di depan jendela Prancis yang besar dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Tapi napas sedingin es itu mengurangi suhu seluruh dewan direksi hingga 0. Seluruh orang itu seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, membunuh orang lain. Mengerikan. Periksa seluruh kota. Relik yang diberikan ibuku kepadaku telah dicuri. Aku ingin tahu siapa yang mengambilnya. Kata William, matanya memantulkan cahaya seluruh kota, dan dia juga berdebar dengan amarah. Pada saat ini, William seperti singa yang terbangun, dengan hanya amarah di dalam hatinya. Apa, Nyonya? Qiao Fugui sangat ketakutan dan panik. Ini masalah besar. Bagi keluarga Chen, istri adalah tabu yang tidak bisa diganggu-gugat bagi tuan muda, siapa ini? Dia sangat berani sehingga dia mencuri apa yang ditinggalkan wanita itu. Ini murni mencari kematian. Tuan, saya akan mengatur seseorang. Qiao Fugui panik, dan harus buru-buru mengambil barang-barang yang ditinggalkan istrinya sebelum tuannya marah. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena itu, Qiao Fugui segera melakukan beberapa panggilan dan melanjutkan dengan pengaturan yang tegas. Dalam sekejap, semua kekuatan milik keluarga Chen di Sangjiang digunakan. Bersambung.